yang diberkati oleh Tuhan. Apa maksud Tuhan lewat firman-Mu bagi kami pada siang hari ini dalam menuntun dan mengarahkan kami berapa? Biarlah maksud itu Engkau nyatakan bagi kemuliaan nama dan bagi kejayaan pekerjaan-Mu di bumi ini, secara khusus di Gereja Kami Injil Indonesia daerah Kubang, Nusa Tenggara Timur. Menyerahkan diri juga umat ke dalam kuat kuasa dan pengaruh Roh-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Tema yang terpampang di depan kita adalah advokasi transformasi masyarakat damai. Advokasi atau pelopor, penganjur, mungkin itu bahasa Timur kan? Advokasi, bukan advokat, itu buat, ya. Bukan juga advokat, itu pengacara. Tetapi advokasi adalah penganjur, pelopor. Transformasi itu juga bahasa Timur. Ya, saya khawatir jangan sampai tema yang sudah masuk 3 tahun Gereja Kami Injil canangkan dan selalu ada di depan, kita sendiri tidak tahu itu. Apa itu advokasi? Apa itu transformasi? Advokasi sekali lagi adalah penganjur, pelopor. Transformasi adalah pembaharuan. Bahasa Timur, VO, ya, baru. Jadi penganjur, pelopor, pembaharuan, membangun masyarakat damai. Berarti ada kacau, ada tidak damai di dalam masyarakat atau di dalam jemaat. Dan kita sebagai pemimpin-pemimpin yang merapat hari ini rindu untuk menjadi penganjur, pelopor dalam membangun umat masyarakat di mana kita ada dalam suasana dan nuansa damai. Bagaimana suasana dan nuansa damai itu? Kalau kita sebagai penganjur, pemimpin dan pelopor pembaruan itu, kita sendiri kacau dan balau. Karena itu, saya mau mengajak kita untuk belajar daripada firman Tuhan. Sebagaimana khotbah saya dalam pendahuluan Rakerda 2 di Jemaat Gereja Kami Injil Indonesia, Jemaat Mispa TDM tahun yang lalu, saya akan angkat pendahuluan itu juga sama, agar terjemahlah tema kita pada hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan dan membaca dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 hingga ayatnya yang 43. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-43. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengkolok-kolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya.
dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dari 10 ayat yang kita baca Injil Lukas pasal yang ke-23 ini, kita akan belajar dari bawah satu topik, yaitu kuasa pengampunan. Kuasa pengampunan. Pendahuluan saya pada waktu lalu, tahun lalu, bahwa biasanya kalau memasuki event atau saat-saat semacam ini, rapat kerja daerah, rapat umum jemaat, ataupun konferensi daerah, kita sudah mulai siap-siap untuk menunjukkan kehebatan kita. Ada yang sudah siap-siap 3 bulan, ada yang sudah siap-siap peluru atau senjata pedang itu 6 bulan, atau mungkin 11 bulan yang lalu, untuk bisa diarahkan kepada seseorang pemimpin-pemimpin umat yang akan hadir di rapat seperti ini. Sudah disimpan itu peluru-peluru itu, anak-anak silet-silet tajam untuk masuk di dalam rapat kerja daerah seperti ini. Tunggu ya, kau punya bagi, kau sebagai ini tunggu, nanti dirakirkan, baru saya taruh baik-baik. Itu biasanya rapat umum jemaat untuk gembala kita. Tunggu kau harus berkunjung, tapi kalau berpelukan, tunggu rakyat. Itu peluru itu sudah digosok aja, anak-anak itu sudah disiapkan, silet itu sudah disiapkan, tangan kursi ini tantap di situ. Tunggu nanti rakyat. Tapi hari ini topik kita kuasa suatu pengampunan. Pengampunan adalah sesuatu yang baik, tetapi banyak kali kita tidak melakukannya. Dengan mengampuni kita dapat menikmati kuasa dan berkat-berkat di dalam kehidupan ini. Karena itu, sekali lagi saya mengajak kita, seperti tadi saya mengajak kita untuk memahami arti advokasi transformasi, dan saya mengajak kita untuk mengerti arti mengampuni atau pengampunan itu. Dari sisi negatif, arti pengampunan bukan berarti tutup mata dan menganggap seseorang itu tidak bersalah alias aman-aman salah. Tutup mata, itu pengampunan. Dari sisi negatif, itu bukan pengampunan. Juga pengampunan dari sisi negatif bukan juga setuju dengan kesalahan orang itu dan habis perkara, diam-diam sajalah. Setuju, diam-diam, tidak usah ngomong banyak, apalagi sebut berdamai. Pengampunan bukan itu. Dari sisi positif, Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi kepada kita arti pengampunan adalah pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Maaf, ya, maaf, bebaskan saya dari tuntutan karena saya telah melakukan kesalahan. Itu pengampunan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pengertian yang kedua, kata pengampunan adalah kata yang menyatakan rasa heran. Ya ampun, kita biasa berteriak begitu, rasa heran. Wah, gedung kok begini megah.
Padahal gembala bilang di luar itu buruk, tapi di dalam, aduh ampun, itu rasa heran. Tetapi juga arti yang ketiga Kamus Umum Bahasa Indonesia, bukan main. Ya, untuk menyatakan kehebatannya tinju itu bukan main, ampun. Ya, itu Perjanjian Baru dalam bahasa Kubang yang berjudul Janji Baru. Itu Perjanjian Baru itu janji baru. Bahasa Kubang, apa itu pengampunan? Pengampunan ialah lupa buang ini orang pun salah. Lupa buang ini orang pun salah. Firman Allah yang hidup. Pengampunan melupakan apa yang sudah terjadi. Dari kamus-kamus dan negatif serta positifnya, saya menarikkan satu kesimpulan. Arti pengampunan ialah pemberian serta penerimaan si dia dalam batin sebagaimana apa adanya. Saya ulangi. Pengampunan ialah pemberian serta penerimaan si dia. Saya tidak sebut nama, Pak Denny, saya sebut nama. Di dalam batin saya sebagaimana apa adanya. Kalau dia sudah pakai baju yang tak ada model, Pak Denny, saya terima dia. Inilah keadaannya. Di dalam hati saya, siapa dia itu. Yang kedua, saya menarik kesimpulan bahwa pengampunan tahu bahwa seseorang atau sedia bersalah, tahu bahwa seseorang atau sedia bersalah, tetapi tidak memperhitungkan kesalahannya itu. Pengampunan beda dengan maaf. Maaf ialah pemberian pemulihan kepada si dia yang lebih condong sosial. Tetapi pengampunan adalah masalah batin. Kiranya kita dapat paham arti pengampunan yang sudah saya uraikan panjang lebar di atas. Yang kedua, ada kuasa di dalam pengampunan. Jadi kita ada belajar tentang kuasa pengampunan. Kita telah belajar tentang arti mengampuni atau pengampunan. Sekarang kita melihat kuasa daripada pengampunan itu sendiri. Yang pertama, apa kuasa? Ada kuasa apa di dalam kita memberi pengampunan atau memberi dia, menerima dia di dalam batin kita apa adanya? Kuasa yang pertama, pada saat kita mengampuni, maka itu ada kuasa kekuatan di dalamnya. Allah mengampuni kita. Matius pasal 6 ayat 14 berbunyi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Kita mengampuni kesalahan orang di bumi ini. Saudara kita di bumi ini ada kekuatan kuasa yang mempengaruhi Allah di surga, di sana, jauh dari kita, jauh dari bumi ini, untuk melakukan sesuatu, yaitu mengampuni saudara. Kalau saudara siap menerima dia apa adanya di dalam hati saudara, ada kekuatan, kuasa, power yang menyebabkan Allah bekerja mengampuni dan menyucikan kita. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Adakah sesuatu di dalam hati saudara terhadap seseorang di dalam Rakyarda ini? Apakah saudara mau tercipta damai sehingga saudara menjadi penanjur, pelopor damai itu kepada masyarakat, kepada umat yang kita layani? Lakukan ini terlebih dahulu. Mengampuni mereka yang menyakiti kita. Tuhan tidak akan ampuni sepanjang kita tidak ampuni.
Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ada kuasa, power. Kalau kita melepaskan, memberikan pengampunan. Markus 11:26, tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tahukah saudara bahwa ada dua hal yang tidak bisa dilakukan Allah? Hal yang pertama, Allah tidak bisa berbuat dosa. Dia adalah pencipta semesta alam ini. Pengakuan iman percaya kita, aku percaya kepada Allah pencipta semesta alam ini. Dialah yang mencipta semesta alam ini, termasuk dosa kan? Karena dosa ada di semesta alam ini. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik atau pencipta langit dan bumi ini, termasuk dosa. Sehingga kita percaya bahwa Dialah pencipta semua yang ada di bumi ini, dan saya tanya, termasuk dosa? Tadi saya katakan ada dua hal, dan satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah adalah tidak berdosa. Tidak bisa buat dosa, berarti Dia bukan pencipta dosa. Saya tidak mau belajar teologi kepada saudara, pergi di STIK lah. Kita bisa belajar tanatologi, kita bisa belajar demonologi, asal usul dosa. Tetapi saya mau katakan di sini, ada dua hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Adalah yang pertama, dosa Allah tidak bisa buat. Dan yang kedua yang Allah tidak bisa buat, yaitu Allah tidak bisa mengampuni dosa. Kalau saudara tidak mengakui dosa itu dan mengampuni, akan tetap pedang. Dan ampunilah salah kami sebagaimana kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Tugas kesetiaannya untuk menghapus dosa kita terletak pada hal itu. Apakah kita mau mengampuni? Dan kalau kita mau mengampuni, Tuhan akan mengampuni. Kuasa yang kedua, di dalam kita mengampuni, manfaat yang kedua, saat kita mengampuni, itu membuktikan kepada kita, kepada orang lain, bahwa kita sedang bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita mengampuni, itu akan menunjukkan kepada seseorang yang lain bahwa aduh, dia ditampar di sini pun, dipiokkan di sini pun, dia tertawa dan terima itu. Itu akan menunjukkan kepada orang bahwa saudara-saudara menuju keserupaan dengan Kristus. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Saat kita mengampuni, membuktikan bahwa kita sedang bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, demikian juga kamu. Kristus adalah merupakan topografi, model dari pengampunan itu, sama seperti Yesus telah mengampuni kamu. Jika kita melihat Injil Yohanes pasal 13, bagaimana Yesus punya sikap terhadap Yudas yang ada duduk di dalam meja, dalam lagi berunding sama-sama, dan sebentar lagi akan makan roti yang satu dan cawan minum dari satu cangkir itu, satu cawan itu. Bagaimana sikap Yesus? Di dalam ayat 1 dan 2 Injil Yohanes pasal 13, di situ dikatakan sebagaimana Yesus tahu dari mulanya dan ia mengasihi murid-muridnya dari mulanya, demikian juga ia mengasihi mereka sampai akhirnya. Dia tahu bahwa di dalam ini adalah Yudas. Dia tahu dari awal
sesuatu pengkhianatan yang sangat keji. Tetapi kasihnya kepada mereka termasuk Yudas itu sampai akhirnya detik-detik hidup yang terakhir di bumi ini, kasihnya tetap sama kepada Yudas Iskariot. Satu topografi atau model figur pribadi yang patut kita contohi sesuai dengan Kolose 3 tadi, untuk menunjukkan bahwa betul kita sedang menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Apakah kita bisa? Apakah kita bisa duduk makan satu meja dengan yang kita tahu ini dia ini yang jadi pisau silet? Atau kita mau lihat inaon tok ini dia ada bikin duduk di meja yang mana? Oke sate, POI. Ya, saya ikut ini karena Daingau ada di sana. Tidak. Kita harus serupa dengan Kristus. Juga ketika kita mengampuni, kita akan selain serupa dengan Kristus menuju keserupaan Yesus, kita juga saat mengampuni, kita akan dipuji. Amsal Salomo 19 ayat 11 berbunyi seperti ini. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ketika saudara melepaskan pengampunan, saudara akan dipuji. Ketika saudara menggenggam dan simpan pengampunan, maka saudara akan dihina. Yang ketiga, bukti seseorang yang sudah mengampuni. Apa bukti? Apa buah yang bisa kita lihat bahwa betul dia ini sudah salam saya pegang tangan, sudah menangis bercium dalam Rakerda 2. Di Rakerda 3 itu orang 2 itu. Apakah bukti? Bukti yang pertama, bila seseorang sudah mengampuni, ia mampu melakukan yang baik kepada orang yang sudah kita ampuni. Saya ada dapat renungan dari seseorang. Renungan tersimpan di HP. Kalau dari orang itu, hampir semua HP saya itu tersimpan dia punya renungan, dan saya akan cari waktu, saya akan tulis di notes-notes semacam ini, sudah banyak notes. Dibilang ketika kamu dicela, ketika kamu dicaci, wow, manis sekali. Mampu melakukan yang baik kepada orang yang sudah kita ampuni, itu bukti. Kita lihat bagaimana kisah Yusuf. Di dalam kitab Kejadian kita tahu bagaimana saudara-saudaranya memperlakukan dia begitu setengah hati. Tetapi dia membuktikan bahwa dia mengampuni mereka dan melakukan baik kepada mereka yang sudah dia ampuni dan menyakitinya. Kejadian 45 ayat 4-5, firman Allah yang hidup berbunyi demikian. Marilah kepadaku, kata Yusuf. Mereka mendekat. Lalu katanya lagi, aku Yusuf, saudara kalian yang telah kalian jual ke Mesir. Tapi janganlah menyesali diri sendiri atas perlakuan kalian terhadapku itu, karena Allah lah yang telah mengutus aku berjalan mendahului kamu untuk memelihara kehidupan kalian, mampu berbuat baik terhadap orang yang sudah kita ampuni. Saudara, bisakah kita berbuat baik pada mereka yang sudah menyakiti kita? Mampukah kita lakukan itu? Buktikan, hasilkan buah. Kalau sudah berdamai, sudah bercium, menangis di Rakerda 1 atau 2, sampai di sini lagi bikin pulang, dan seterusnya buahnya tidak nampak. Saya pertanyakan, air mata sungguhan atau
buaya yang tumpah. Jabatan tangan yang saling memaafkan dengan pun yang dilepaskan itu, apakah berisi atau itu angin lalu? Kita bisa evaluasi 1 tahun kerja dari Rakerda 2 hingga Rakerda 3 ini. Apakah kita ada menunjukkan buah sebagai bukti bahwa kita sudah mengampuni, sudah memaafkan si dia di dalam batin kita atau tidak dengan berbuat baik, dalam melakukan dan menunjang program-program ajaran yang ada, atau kita masa bodoh dan biar dia setengah mati di sini. Bukti yang kedua selain berbuat baik bagi mereka yang sudah kita ampuni, bahwa saudara sudah mengampuni orang, buahnya yang mendoakannya. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa. Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sudahkah saudara doakan dia selain saudara berbuat baik? Sudahkah saudara doakan dia agar dia naik dan saudara yang turun? Ataukah saudara doa, Tuhan tolong supaya dia tidak sampai periode 2016, doa supaya dia tidak sampai Rakerda 3, supaya dia tahu rasa? Adakah doa itu? Ketika saya merenungkan ini, saya nangis. Karena ketika saya disakiti, adalah doa saya yang saya naikkan kepada Tuhan. Tuhan, izinkan saya bertahan hidup untuk melihat orang ini. Saya berupaya untuk melakukan baik kepada mereka yang pernah mencaci, yang menyakiti batin ini dalam penggemaraan dan pelayanan saya. Saya tahu batu-batu mana yang pernah naik ke gereja Bobo. Tuhan, kuatkan dan izinkan saya hidup dan bertahan sampai saya melihat orang-orang ini. Banyak di antara mereka yang sudah pulang, termasuk pekerja, yang tidak pernah melepaskan pengampunannya, dan itu dia akan bawa di sana. Saya lagi menandai, karena Tuhan sendiri firman-Nya katakan, kalau orang itu begitu, tandailah orang itu. Ketika saya mendidik anak-anak, jangan kamu begini, kalau tidak saya akan tanda kamu. Mereka yang berani katakan, Bapak jangan sumpah kami. Sudah maaf, mari kita buka firman ini. Kalau saya sudah nasihat kamu, jaga pergaulanmu baik-baik, masuklah gereja Tuhan dengan istri, suami yang baik ke altar ini, dan saya punya tangan akan naik ke atasmu. Dan kalau kamu tidak jaga ini, saya akan tanda kamu. Dan Tuhan mengizinkan saya untuk melihat itu. Saya sakit, saya sembuh. Dan ketika Tuhan izinkan saya bersama Bapak ke Tanah Suci, ketika kami datang ke tembok ratapan, diminta kami tulis sesuatu di kertas. Saya tidak tahu Bapak Pendeta Lado tulis apa. Tapi yang saya tulis salah satu adalah, Tuhan, beri saya kekuatan dan kesehatan sampai saatnya Tuhan mengizinkan saya pulang. Dan ada lagi yang lain. Setelah catat itu dimasukkan ke tembok ratapan yang ada lubang-lubang itu, dan saya punya masuk ke tembok itu, dan ada di sana